Karenanya coba bisa ada dirasionalisasikan nggak bahasanya untuk pemirsa Jadi, kita ini bisa lebih paham gitu iya, ya, Bang. iya. Jadi kedudukan daripada komisi informasi ini itu menangani tentang sengketa informasi publik gitu kan. Sebenarnya informasi publik itu apa aja supaya masyarakat ini bisa memahami nih, Mas Arya. Baik Bang Bob, jadi informasi publik itu seluruh informasi yang dikelola oleh badan publik. Di balik fakta ada cerita, di balik sebuah fakta. Bertemu lagi kita di dalam podcast kami yang berjudul Bang Bob Hasan. Di balik fakta ada cerita. Kalau saya balik lagi kalimatnya, ada banyak cerita di balik sebuah fakta. Ini yang kita akan terus-menerus ungkap, baik itu fakta-fakta yang terungkap di dalam kehidupan publik kita, peri kehidupan, peri kebangsaan kita, kemudian juga ya akhirnya nyerempet mengarah kepada ada beberapa seleb yang sempat masuk ke dalam kanal YouTube saya ya. Jadi tetapi itu semuanya tetap petikannya adalah persoalan hukum yang akan kita ambil. Kemudian juga tentunya tidak lepas daripada apa yang menjadi kepentingan kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari negara, baik itu hukum dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini saya telah kedatangan tamu ya terkait dengan persoalan informasi ya. Informasi dari pemerintah atau dari negara dalam hal ini yang dapat melangsungkan atau melanggengkan ya apa saja yang akan didapatkan dari kepentingan masyarakat atau yang menjadi tujuan bermasyarakat di negara atau keadilan atau segala macam yang berbentuk informasi yang kewajiban daripada pemerintah dalam hal ini. Saudara sekalian ya, hari ini saya kedatangan anak muda ini ya, Mas Arya Sandiyuda ya. Siap Bang. Sehat Mas Arya? Sehat Bang Bob. Ya. Bang Bob sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi Mas Arya ini sekarang berapa umur Anda? Sekarang 38 Bang. 38 ya? 38 jalan 28 berarti. Ya. Sekarang saya bertugas di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai Wakil Ketua. Wakil Ketua ya? Ya. Kalau sifatnya atau sifat lembaga Komisi Informasi apa tadi? Informasi pusat ya? Ya. Berarti ini kan ada informasi, ada pusat ya? Ya. Saya mau tanya dulu, apa sih yang menjadi tugas tupoksi atau hak dan kewajiban daripada KIP ini? Iya, singkatnya. Singkatnya mungkin karena Bang Bob lawyer pasti tahu bahwa ada beberapa lembaga negara yang punya fungsi kuasi yudisial. Iya. Jadi dia punya fungsi peradilan tapi dia tidak penuh peradilan. Jadi dia semi peradilan. Kita hanya mengadili sengketa informasi, khusus informasi publik. Iya. Yang dimaksud informasi publik yaitu seluruh informasi yang dikelola oleh institusi yang dia dibiayai atau dihidupi kegiatannya oleh masyarakat lewat APBN, lewat APBD. Nah, itulah informasi publik. Berarti ya sama saja dengan yang dibiayai oleh negara gitu. Iya, dibiayai negara. Kalau ada informasi yang mereka kelola itu informasi publik dan masyarakat berhak untuk meminta mendapatkan informasi, layanan informasi yang baik secara berkala, secara kontinu begitu. Kalau komisi penyiaran itu bedanya apa sih? Nah, kalau penyiaran itu Bang Bob, penyiaran lebih banyak ya ke pemantauan media dan sebagian media tentunya swasta. Kalau di informasi itu sepenuhnya badan publik yang sebagian besar pasti pemerintah. Jadi informasi yang memang dikelola oleh pemerintah dan badan publik. Kalau ada masyarakat yang meminta tidak diberikan, nah disitulah terjadi sengketa. Setelah sengketa, biasanya di Undang-Undang 14 2008 itu ada tahapannya. Tahap pertama minta 10 hari, masih ada waktu toleransi 7 hari untuk badan publik merespon. Kalau tidak, masuk ke tahap berikutnya. Masyarakat bisa minta ke atasannya, ke atasan PPID namanya. Atasan dari apa itu? Atasan dari PPID. Biasanya setiap kementerian lembaga atau badan publik dia punya PPID, pejabat. Jadi harus terlebih dahulu ditelusuri di lembaga institusi tersebut dulu ya. Ya. Nggak bisa langsung ke KIP. Iya. Jadi prinsipnya masyarakat minta informasi lewat lembaga tersebut spesifik. Kalau tahap pertama
waktunya habis, nggak direspon, mereka nggak puas, mereka minta ke atasannya. Tahap berikutnya ada 30 hari, mereka bisa mengadukan. Ini kita Ke udah KIP. minta, ya, ini kita udah minta informasi nggak dikasih. Tolong dong diurus nih, diselesaikan sengketanya. Nah, kita sidang namanya. Nanti ada sidang. Kita kalau di pusat ada 7 orang komisionernya, di provinsi ada 5 orang. Setiap provinsi ada sebenarnya. Di provinsi ada. Oh, Jadi ini kok memang kurang terinformasi ya. Nah, ini nih di podcastnya Bang Bob kebantu. Iya, jadi kurang banyak informasi loh. Betul. Masalah ini nih ternyata di provinsi ada. Berarti kalau provinsi itu terkait dengan kegiatan atau informasi Pemda gitu ya. Informasi publik di level Apa, provinsi. provinsi ada. Kok untuk di kabupaten? Kabupaten ditangani oleh provinsi pada umumnya. Oh, jadi semua Iya. skopnya dari provinsi Iya, ya. iya. Oh. Nah, itu tetap para komisionernya di provinsi sama di apa sebutannya? Kalau di pusat kan komisioner juga. Sama komisioner Bang Bob. Di provinsi dia dipilihnya oleh DPRD tingkat provinsi. Kalau di pusat dia dipilih oleh DPR RI. Iya. Begitu. Prosesnya seperti biasa, ada seleksi sekian tahap. Terus kemudian terakhirnya dipilih oleh DPR RI kalau di pusat. Atau di DKI, waktu saya di komisioner KI DKI, Komisi Informasi DKI, ya dipilihnya DPRD. Contoh yang mana aja tuh, Mas Arya sekarang ini? Iya. Yang apa lagi Tentang sengketa. hot-hotnya nih sengketa nih apa ya kira-kira yang sekarang dialami? Sengketa itu kalau pengalaman kami ya, itu ada beberapa klaster. Misalnya ada klaster yang sifatnya aset pribadi, contoh ada double sertifikat. Oke. Ini pasti Bang Bob pengacara Oke. biasa Iya. banget dengan tema ini. Ada 2 sertifikat, Iya. satu dimiliki warga misalnya, Iya. satu lagi dimiliki badan publik. Oke. Nah, untuk menemukan mana informasi yang tepat, biasanya masyarakat kan minta ke BPN misalnya. Iya, betul. Nah, misalnya BPN punya aturan internal, dia nggak boleh serahkan. Oke. Nah, itulah terjadi sengketa informasi. Dibawa ke Komisi Informasi yang akan menentukan Iya. buka atau enggak. Kalau dia di luar pasal 17 itu informasi dikecualikan, yang nggak boleh, yang boleh tidak dibuka, itu dibuka akhirnya. Kita pernah ada kasus di DKI, 27 tahun warga tidak punya kepastian sertifikat ini punya siapa. Oke. Di Komisi Informasi pas waktu kami jadi majelis komisioner mimpin sidang, kita buka. Jadi itu contoh aset. Ada yang sifatnya akuntansi publik. Akuntansi publik itu ya sederhana, misalnya ada desa, masyarakat desa pingin tahu anggaran desa tersebut, kan ada bantuan dana desa, pingin tahu. Atau misalnya kalau Bang Bob pernah cerita jadi wali murid gitu ya, wali murid ingin tahu bos di sebuah sekolah, itu akuntansi publik contoh. Atau yang sifatnya layanan informasi publik, ada MOU yang ingin diketahui oleh masyarakat. Atau misalnya model klaster kasus yang sifatnya serta-merta, maksudnya dia informasi yang harus segera diberikan karena sifatnya misalnya terkait bencana, banjir. Contoh misalnya kalau ada banjir di Jakarta, warga pengen tahu, ini di RT saya yang dapat siapa, gitu, dan besarannya berapa. Itu informasi publik. Pernah ada kasus ditanyakan ke pihak badan publik terkait, tidak diberikan. Nah, itu menjadi sengketa informasi. Diputuskannya di Komisi Informasi akan ditanya pihak pemohon. Termohonnya ditanya, kenapa waktu pemohon minta nggak dikasih? Nah, itulah yang didalami legal standingnya, alasannya, pembuktiannya, adjudikasi non litigasi. Iya. Jadi nanti putusannya itu akhirnya memaksa ya. Memaksa dan mengikat kepada termohon untuk mengeluarkan informasi itu. Betul. Kalau dia sifatnya membatalkan kebijakan termohon. Maksudnya membatalkan gini, kan termohonnya kalau sudah masuk sengketa pasti dia tidak memberikan kan awalnya. Kalau dia dari tidak memberikan kita paksa untuk buka, berarti membatalkan kebijakan awal. Oh, bisa membatalkan? Bisa. Kalau misalnya awalnya dia tidak memberikan, ternyata secara pembuktian harusnya dia memberikan. Akhirnya kita buka. Saya seperti yang tadi saya cerita ke Bang Bob kan, hampir seluruhnya awalnya tidak membuka, akhirnya dibuka. Tapi ada juga yang memang pemohonnya ini yang kekeh, padahal itu masuk muatan informasi dikecualikan. Iya. Jadi dia tidak puas memohon tapi tidak diberikan, tidak puas pas di
di pembuktian ternyata memang itu kategori pasal 17 yang dikecualikan. Kan ada kepentingan negara, kepentingan usaha untuk menghindari persaingan tidak sehat, ada kepentingan pribadi yang harus dilindungi, misalnya rahasia data pasien gitu. Kalau kategorinya masuk ke pasal 17, malah kita posisinya menguatkan kebijakan badan publik atau si termohon. Ya udah ditutup, emang harus ditutup begitu. Jadi pilihannya menguatkan atau membatalkan. Kalau membatalkan buka separuh atau tutup separuh gitu. Kira-kira gitulah, Bang. Oke. Ya jadi berarti ya hampir litigasi itu ya? Iya, kecuali nanti masuk ke yang kalau litigasi lebih banyak yang pasal 17 tadi yang dikecualikan. Yang memang nggak harus tuh kalau dikecualikan itu seperti apa itu? Ya contoh tadi kalau di pasal 17 ACDFI misalnya dia kan terkait kepentingan negara. Contoh satu informasi yang tema tersebut sedang masuk proses peradilan pidana, criminal justice system. Atau misalnya ada masuk informasi intelijen, nggak bisa dibuka. Ada informasi pertahanan, korespondensi antar luar negeri, hubungan internasional, nggak bisa dibuka. Itu memang tidak bisa? Nggak bisa. Dan tidak bisa diajukan di KIP? Tidak bisa. Kalau udah dilihat 17. Itu yang pasal 17 itu? Betul. Ada kepentingan usaha. Mungkin Bang Bob sering nih menghadapi misalnya ada yang kalah tender. Dia menanyakan produk dari tender si pemenang. Nah itu kan masuk hak kekayaan intelektual. Nah itu kan menghindari potensi persaingan tidak sehat. Atau proses tender belum selesai dia udah minta informasi. Contoh. Atau yang sifatnya kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu yang kaitan sama yang sekarang lagi ngetren perlindungan data pribadi. Abang punya warga misalnya, warganya punya penyakit apa, ditelusur sama orang nggak boleh. Karena ada rahasia data pribadi. Ya, ini kalau itu seperti itu kan bicaranya tentang informasi publik berarti ya? Betul. Kalau menurut dia mintanya misalnya ke rumah sakit negara terkait dengan data seseorang. Jadi informasi itu betul informasi publik karena dikelola oleh rumah sakit milik negara, tapi data pasiennya karena dia dilindungi oleh undang-undang nggak boleh dibuka. Dia sakit apa, dia sakit ini nggak boleh. Iya, karena itu bukan informasi publik. Ya, itu masuk informasi publik, Bang. Masuk, tapi yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Iya. Nah sekarang kalau makna daripada informasi publik itu kan tadi kan dengan yang dikecualikan udah kelihatan benar tuh. Betul. Kayak model intelijen itu bukan konsumsi publik, berarti tidak informasi publik yang dikecualikan. Publik yang dikecualikan. Yang dikecualikan berarti kan, artinya informasi publik yang dikecualikan dalam arti yang tidak termasuk dalam perkara kan begitu. Artinya dalam yang bisa disidangkan oleh KIP. Kan begitu kan pasal 17 itu kan. Dalam pengertian kan saya coba mau ngambil intisari ini. Kalau itu bicara informasi publik karena KIP ini adalah informasi publik, berarti dipastikan yang bukan informasi publik tidak bisa ditangani kan begitu. Ditangani juga, Bang. Jadi, yang bukan informasi publik akan masuk tergolong dalam pasal 17 itu kan gitu. Jadi kan yang pasal 17 itu tetap kategori informasi publik, tetapi informasi publik yang dikecualikan. Terus ada lagi kategori yang non informasi publik apa aja tuh? Non informasi publik semua informasi yang tidak dikelola sama badan publik. Nah itu dia. Berarti informasi publik adalah semua informasi yang dikelola oleh badan publik. Badan publik. Termasuk yang dikecualikan. Karenanya coba bisa dirasionalisasikan nggak bahasanya untuk pemirsa kita ini bisa lebih paham gitu ya, Bang. Jadi kedudukan daripada Komisi Informasi ini itu menangani tentang sengketa informasi publik gitu kan. Sebenarnya informasi publik itu apa aja supaya masyarakat ini bisa memahami nih, Mas Arya. Baik, Bang Bob. Jadi informasi publik itu seluruh informasi yang dikelola oleh badan publik. Badan publik itu sederhananya semua lembaga yang dia hidup berkegiatan karena uang masyarakat, uang publik. Karenanya masyarakat berhak kalau minta informasi dari mereka. Nah, masalahnya terjadi sengketa itu biasanya ketika masyarakat meminta hak informasinya. Nih informasi gue berhak nih. Iya. Karena kan lo punya lembaga, gue yang biayain gitu. Nah, pada saat yang sama badan publiknya merasa yang ini nggak boleh. Bisa jadi karena memang kategori informasi publik yang dikecualikan, yang pasal 17, atau memang badan publiknya merasa ini harusnya disimpan, misalnya gitu. Nah, disitulah terjadi sengketa.
Jadi sengketa itu justru menentukan sebenarnya yang badan publik duga masuk pasal 17 beneran masuk pasal 17 nggak gitu. Apakah informasi yang disimpan sama badan publik itu betulan memang berhak disimpan oleh badan publik, berhak ditahan untuk tidak diberikan informasinya atau enggak. Atau misalnya ada informasi publik yang memang tidak masuk pengecualian, tapi badan publiknya menahan. Misalnya dia ada masa retensi kayak tadi, ada bisnis yang dijaga, ada kepentingan orang dan seterusnya, atau ada ketidakpahaman. Jadi banyak faktor tuh bang biasanya. Cuma memang majelis ini ada karena antara subjek informasinya dengan pengertian di undang-undang itu kan harus diuji. Nah contohnya begini kan, kita udah jelas tuh tadi, badan publik yang dibiayai oleh masyarakat, otomatis kan yang masuk di APBN, otomatis juga kembali kepada tadi yang dianggarkan oleh APBN kita di DPR itu kan kementerian-kementerian. Betul. Berarti semuanya tuh semua pemerintah masuk badan itu masuk badan publik ya. Pasti. Nah, jadi dan itu pelibatan daripada institusi negara tersebut atau institusi pemerintahan tadi itu masuk mencakup kepada kehidupan masyarakat kan seperti itu. Betul, Bang. Nah, contoh begini, misalkan di suatu desa itu satu kecamatan yang terdiri dari beberapa desa. Sebutlah ada 5 desa. Kemudian yang dapat bantuan dari misalkan pupuk lah sebutnya. Pupuk itu kan institusinya pertanian ya. Kementan. Nah, Kementan. Betul. Yang dapat cuma 3 desa. Nah, yang 2 desa ini nggak dapat. Dia tanya gitu kan. Nah, betul. Bertanyanya ke Kementan dulu. Bisa Kementan, bisa struktur terkait yang selevel desa tersebut bisa. Iya. Nah, untuk meminta informasi. Betul. Ya, karena terkait ini memang 2 desa ini kenapa nggak dapat? Ya, bisa kayak gitu. Dan ya? Sering terjadi, Bang. Gitu ya, sering. Seperti itu ya. Betul. Nah, Kementan 1 kali minta informasi itu 1 kali aja cukup. Kalau kita minta, Kementan nggak dikasih info kenapa desa ini nggak dapat pupuk gitu kan? Nah, sampai waktu yang ditentukan sesuai undang-undang. Tahap 1 dia nggak puas, dia minta atasan dari struktur yang dia minta. Yang dia minta informasi tadi itu. Tahap kedua nggak selesai juga, jangka waktunya habis, dia adukan ke Komisi Informasi di sidang. Oke, berarti gitu. Yang tahap pertama 1 minggu. Tahap pertama biasanya 10 hari. 10 hari. Tahap kedua 30 hari. 30 hari, berarti 40 hari. Ya, berarti masyarakat siapapun ya terkait dengan dana-dana ataupun anggaran yang dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan publik itu boleh menanyakan ketika ada kejanggalan. Betul. Nah, proseduralnya Mas Arya itu 10 hari ya kepada struktur atau unit yang yang berhak atau berkewajiban mengeluarkan informasi tadi itu. Tidak ada jawaban, maka hari ke-11 kita bisa ngajukan lagi pertanyaan kepada atasannya. Betul. Kecuali misalnya badan publiknya atau kita sebutnya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasinya, bilang kita butuh extend waktu nih, mungkin ada hal administratif kita sedang siapkan nih. Nah, itu mungkin ada 7 hari. Nah, 10 plus 7. Terus kemudian atasannya dia nggak puas ke PPID, atasannya PPID misalnya biro apa. Di biro itu nggak dijawab selama 30 hari, baru masuk langsung di sidang. Gitu. Jadi cepat sekali. Ini jadi sebenarnya Komisi Informasi meskipun posisinya badan publik juga lebih ke eksekutif, lebih dekat, tapi sebenarnya ke kepentingan masyarakat, ke wakil rakyat itu sangat besar ya. Iya, artinya pelayanan pelayanan publik ya dari pemerintah sehingga ada instrumen yang namanya KIP ini. Nah, jadi sudah dipahami oleh Mas Arya nih ya. Mas Arya, itu jabatan Mas Arya sekarang di KIP sebagai apa? Sekarang Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI. Apa tuh tugas Wakil Ketua tuh? Wakil Ketua mimpin. Jadi pimpinan itu ada 2, ketua dan wakil ketua, 5 komisioner lain jadi ketua bidang. Meskipun kerja tetap kolektif kolegial. Itu gimana cara itu? Anda ini masih muda, ya kan? Jadi hakim tuh berarti ya? Salah satunya, karena kan itu salah satu fungsi aja Bang Bob. Ada juga fungsi lain, sosialisasi edukasi. Semua kementerian juga kita dampingi untuk pembekalan gimana standar layanan informasi publik itu kita semua kementerian lembaga kita semua. Sudah berapa lama di KIP atau? Saya baru dilantik nih Bang. Baru dilantik 20 Mei kemarin. 27
tetapkan wakil ketua, Iya. musyawarah mufakat antar komisioner. Tanggal ini diundang Bang Bob. Luar biasa, Gitu. luar biasa. Jadi anak muda ya kan baru memposisikan dirinya sebelaku komisioner di Iya. KIP, dan ini betul-betul institusi yang memiliki nilai sentralistik yang luar biasa loh ini Iya. sebenarnya. Karena apa? Karena kan kalau kita bernegara itu masyarakat kehidupannya itu ada pelayanan KTP, pelayanan macam-macam lah, Iya, benar. BPJS ya, Betul. BPJS dan Betul, sebagainya gitu kan. Iya. Ini kan perlu satu sirkulasi informasi ya, yang koordinatif ya. Iya. Artinya antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pelayan masyarakat kan Betul. gitu. Di tengah-tengah ada KIP di sini Iya. kan, komisi. Iya. Nah, kemudian komisi informasi ini kan mempertimbangkannya itu harus ada kelaikan dan sebagainya ya. Iya, Artinya betul, ada kebijakan standar. ya. Iya. Nah, Anda ini kan umur 38 tahun ini harus belajar bijaksana ini. Tapi Apa- sebelumnya saya ketua penyelesaian sengketa informasi di DKI. Jadi sebelumnya saya udah di Komisi Informasi Provinsi DKI Oh. dan saya ketua bidang penyelesaian sengketa informasi. Oh, ada karir dari bawahnya ya. Iya, jadi justru kesempatan pertama saya di Komisi Informasi langsung menghadapi kasus-kasus. Oke. Ya, waktu itu ada tumpukan sengketa kasus 3 tahun. Heeh. Saya bikin terobosan, kita selesaikan 100 hari. Oh. Jadi pengalaman dari situ kita bawa sekarang. Di DKI itu berapa lama, Mas Arya? Saya baru dilantik juga di DKI 2020, cuman di perjalanan saya lihat ada peluang ke pusat, saya berangkat ke pusat. Kenapa kok Anda bisa mainnya di situ ya di bidang komisi informasi? Apa karena Anda juga dapat informasi ini ada peluang di sini, atau Jadi- memang latar belakang pendidikan apa gimana? Enggak, kalau latar belakang pendidikan saya kan dokter saya di hubungan internasional, Oke. tapi sejak saya di tenaga ahli Komisi 1, itu Komisi 1 sebenarnya mitra, meskipun di situ saya bidangnya bidang luar negeri. Tapi kan kita bekerja bareng, mitra Komisi 1 salah satunya KIP. Nah, sejak saat itu kita mulai dari pembentukan Undang-Undang 14 2008, kita juga ikut menyimak ya perkembangannya. Setiap kali ada rapat KIP, proses pemilihan KIP dari periode ke periode kita ikut. Dan beberapa kali karena studi saya hubungan internasional, S2-nya di tema studi pertahanan yang sebenarnya masuk informasi publik yang dikecualikan. Itu sering diundang sama lembaga-lembaga seperti Magnitude, ada namanya, lembaga yang concern masalah keterbukaan informasi publik. Mengundang saya sebagai narsum bicara tentang informasi dikecualikan. Gitu. Awalnya dari situ 2017 sudah mulai interaksi dengan teman-teman, ada namanya Mas Abdurrahman Makmun, ketua KIP pertama. Jadi interaksinya sebenarnya mulai dari situ, Bang Bob. Terus kita lihat ini sepertinya menarik untuk saya masuk ke Itu KIP. masuk pakai tes. Pakai tes, iya. Waktu Tesnya tes apa aja itu? Tes IQ. ada tes akademik, tes undang-undang pasti, tes kompetensi kan. Oh, undang-undang ini maksudnya Undang-undangnya harus peraturan hafal kan, itu harus Bang? hafal ya. Aduh. Undang-undang 14 2008. Kita pengacara ini pergi. kadang-kadang juga nggak hafal ya, pengertiannya cuman yang ini aja, yang lebih ke arah Iya. substansinya kepada hakikat saja gitu itu. Baru nanti buka-buka pasal, makanya di belakang buku pasal banyak ya. Nih bacanya nih. Iya. Nah, ini jadi Iya. dari situ ada nilai berarti ya. Waktu Iya, ada pertama kali kompetensi. masuk tes itu Ke DKI saya berapa orang yang- terbaik yang juga. masuk itu? Saya nilai-nilai terbaik lah di DKI maupun di RI. terbaik nomor 1. Ya, sedengar saya seperti itu, Bang Bob. Oh gitu, luar biasa. Jadi luar biasa. kita mungkin muda di usia, tapi kita harus cari keunggulan lain kan, Bang. Iya. gitu. Berarti undang-undang semua hafal dong ya? Iya, undang-undang terkait aja, Bang. Oh, luar Undang-undang biasa. terkait keterbukaan informasi kan cuma satu, yang Iya, utama. iya. Jadi ini belum, waktu di DKI dulu pernah ada nanganin masalah yang lebih ke arah publik masyarakat kecil lah gitu istilahnya. Ada, Bang, misalnya contoh kan kita ada kategori informasi serta-merta. Iya. Selain informasi wajib tersedia setiap saat, ada informasi berkala, itu ada serta-merta terkait bencana misalnya. Kalau di DKI itu ada masalah banjir. Masyarakat Oke, misalnya minta seberapa besar dia terima kompensasi setiap kali ada wilayah yang tergenang, atau misalnya bagaimana program pemerintah itu kan terkait contohnya. Jadi
di tingkat nasional atau yang terakhir sifatnya yang provinsi. waktu DKI itu banjir itu di mana? Banjir di mana? Banjir di DKI. Jadi ada Di mana tuh? di seluruh DKI. Jadi ada masyarakat Tahun? diwakili di tahun 2019 ya. Sebelum Covid ya? Iya, betul. Jadi ada masyarakat yang minta penjelasan dari pemerintah provinsi Heeh. tentang banjir, apa saja kompensasinya, berapa besarannya. Oh, oke. gitu. Terus? Ya, terus kemudian masyarakat tersebut meminta ke Pemprov memberikan ya. Informasinya. Tapi kemudian si pemohon tidak puas, kurang lengkap lah bahasanya. Iya. Nah, akhirnya kita terima itu sebagai sengketa informasi. Ya kita putuskan apakah ada yang dibuka, ada yang ditutup, ya sesuai dengan Hasilnya bagaimana tuh? pembuktian. Ada yang dibuka, ada yang ditutup juga. Jadi sesuai dengan Putusannya pembuktian. dari si majelisnya apa putusannya? Waktu itu seingat saya ya dibuka sebagian. Dibuka sebagian. Dibuka Ya? sebagian ya. Sesuai dengan bahan-bahan. Kenapa nggak dibuka semuanya tuh? Putusannya tuh? Oh, dibuka semuanya. Dibuka Ya, semua dibuka akhirnya semuanya. ya? Karena Ujungnya. sebagiannya sudah diberikan di awal. Jadi Oke, kan oke. pemohon itu berhak bilang saya nggak puas nih dengan jawabannya, misalnya gitu. Jadi sebagiannya sudah diberikan di proses sebelum penyelesaian dimulai. Nah setelah kalau diputuskan dibuka. akhirnya dibuka semua itu, kebijakan itu apakah tetap bisa berlangsung atau? Ya akhirnya masyarakat kan jadi tahu yang mereka harusnya terima berapa, terus kemudian warga mana saja yang menerima. Nah pada saat itu ya kita bukan ranahnya lagi. Kalau Komisi Informasi sudah memutuskan dibuka, ya udah cukup. Sama kaitan tadi yang 27 tahun tidak ada kepastian nih sertifikat punya siapa, itu kita bisa buka. Dibukanya itu juga prosesnya karena BPN bersikukuh tidak memberikan secara fisik berkasnya, hanya diperlihatkan. Itu juga bisa seperti itu. Bisa Jadi ya seperti itu ya. nah, semuanya. putusannya bisa sangat variasi ya. Dia hanya memberikan secara visual, diperlihatkan ini milik Bapak, yang ini bukan, kan seperti itu, ada petanya. Kalau tanah kan seperti itu biasanya. Iya. Seperti Kementerian Kehutanan misalkan ya. Ya, Kan kadang-kadang di daerah-daerah itu kan ada perkebunan. Betul, Bang. Perkebunan itu izinnya HGU, ya kan? Ya, betul. Atau misalkan HTI dia itu kan lebih kepada hutan kawasan konservatif. Ya. Sehingga masyarakat pengen tahu ini wilayah saya wilayah mana nih termasuk kapasitasnya gitu ya. Bisa ya, gitu ya. Betul. Jadi masyarakat bisa menemukan ya fakta. Karena idenya undang-undang KIP ini kan keterbukaan informasi publik. Tadi yang Bang Bob bilang, menggeser referensi dari referensi non resmi kepada referensi resmi. Resmi itu ya di pemerintah dan badan publik. Jadi kita bisa tahu semua. Ya. Terus apa kesan-kesannya dari Mas Arya nih untuk masuk ke sini kan kayaknya masih kurang tren di kalangan masyarakat ya tentang KIP ini ya, yang banyak kan komisi penyiaran itu loh. Ya, betul. Ya kalau penyiaran nih contohnya, kalau kan TV swasta banyak, tapi ada juga TV negeri kan, kayak TVRI gitu ya. Ya. Itu bisa juga ya untuk dijadikan Penyiaran ya meskipun ini Tetapi TVRI loh, khusus kan karena kan dia yang dibiayai oleh masyarakat termasuk tuh. Ya termasuk ya. Ini mungkin domainnya teman-teman KPI, tapi prinsipnya dia monitoring terhadap muatan konten siaran. Ya makanya biasanya kalau teman-teman KPI itu punya staff yang memonitor terus tiap siaran. Ya, ini dia lebih kepada konten siaran. Pendalamannya mungkin di teman-teman KPI. Tapi kalau di kita kan fokus ke badan publik. Informasi publik ya. Oke. Challenge memang karena KIP belum terlalu terkenal. Ya tantangan sekaligus peluang kita, terutama yang komisioner yang baru dilantik ini ya bagaimana bisa rebranding KIP lebih akseleratif dalam segala tugasnya, sekaligus juga komunikasi ke publiknya bagus dan ke semua badan publik kita betul-betul menyertai mereka gitu, kita marking. Ya, Kemensos kemarin bikin comment center Bang, Kemensosnya Bu Risma dia bikin comment center, kita juga tempel dengan pembekalan standar layanan, mereka sendiri yang ngundang. Jadi biasanya kita tergantung proaktifnya kementerian lembaga. Nah itu kalau orang mau mengadu ke KIP itu
itu elektronik juga tuh skemanya tuh. Harus sekarang Elektronik diutamakan digital website, terus semua kita dorong ke pendekatan teknologi. Apalagi kita udah pengalaman di tema COVID kemarin tuh, pandemi. Iya. Sejak COVID ada, kita dorong kan memang ke digital semua. Itu kalau kayak COVID kemarin tuh kan ada yang minta informasi ke Kemenkes tuh ya. Betul. Udah masuk belum ke KIP itu? Oh, banyak. Oh. Jadi kalau tema COVID itu sama kayak bencana kategorinya. Jadi informasi serta merta itu harus sesegera mungkin diinfokan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Harus. Tapi ketika itu tertutup, tidak terbuka, Harus dibuka. Nanti ada itu yang memutuskan teguran dari KIP. kalau dia tidak diberikan sampai tenggat waktu. Oh, yang jadi KIP ditentukan. ini dia menegur dulu ya? Kalau ada aduan aja. Dia menegur dulu, kalau ada aduan menegur dulu. Kalau ada aduan, informasi yang diminta tidak diberikan, nah kita proses. Tapi sebenarnya sebelum ada aduan pun kita kan menyertai mereka lewat pembekalan, pelatihan. Semua kementerian kita kasih tahu kalau tema bencana harus ada informasi yang diberikan ke masyarakat secara serta-merta. Itu ada istilahnya serta-merta. Nah, kalau untuk informasi wajib berkala nih, ini aja nih, ini beberapa kategori diminta atau tidak harus tayang, begitu. Ada informasi yang secara berkala, atau wajib tersedia setiap saat, misalnya ada gitu. Ya gitulah Bang. Iya. Jadi apa sih kesannya apa nih? Yang lainnya kesannya apa, Mas Arya? Kesan selama di KI sebenarnya tadi tantangan yang Bang Bob bilang, ini lembaga yang tidak terlalu terkenal ya, tidak terlalu diketahui publik karena memang sebagian kerjanya itu di balik layar, penyelesaian sengketa di balik layar, terus pembekalan atau pelatihan standar layanan informasi itu di balik layar. Kita kan membekali atau memperkuat kementerian, lembaga dan badan publik. Kenapa nggak dibalik aja, Mas Arya? Artinya proses arus balik nih ya. Artinya kalau tadi kan Mas Arya bilang ada mensosialisasikan kepada lembaga kementerian, terus ke masyarakat gitu loh. Itu juga bagian Supaya dari sosialisasi edukasi kita. Nah, jadi supaya masyarakat tuh tahu gitu. Jadi itu benar-benar KIP ini jadi gini. Kalau saya menilai ini KIP ini lebih mengutuhkan bahwa bangsa kita itu merdeka. Betul. Jadi hak asasi manusia itu betul-betul terjamin di Indonesia ini. Betul. Jadi kalau ada tentang informasi, kalau hukum mengadunya ke sini kan gitu kan. Kalau sosial ada mengadunya ke sini. Nah, termasuk informasi di sini ini sudah merupakan kebutuhan pokok juga loh, informasi ini. Karena banyak hal-hal ya, kalau sekarang media semua sudah bagus ya. Seperti ganjil genap. Ganjil genap daerahnya sini-sini, kasih langsung media tahu. Itu informasi gitu kan. Itu serta-merta yang harus segera diinformasikan ya. Betul. Nah, tapi ini kan kita dapatnya kan lewat WA, jaminannya itu valid atau tidak itu kadang-kadang kan suka ini kan. Nah, ini yang maksud saya, masyarakat ini ada upayanya seperti apa, ada sejauh mana ini Mas Arya untuk disosialisasikan ke masyarakat dari KIP ini? Kalau informasi publik sebenarnya dia ada di Dirjen IKP kalau di Kominfo. Secara proaktif ya. Jadi kita memang mengambil peran selain itu. Tapi kalau ditanya apa peran KIP untuk sosialisasi, kita biasanya cari jalan bagaimana sebanyak mungkin pihak yang ikut mensosialisasikan. Contohnya sekarang ini kita sedang mau bikin inovasi karena ini masuk periode keempat KIP. Kita bikin sebanyak mungkin duta keterbukaan informasi publik. Gitu. Salah satunya stakeholders yang kita ingin libatkan tuh anggota Komisi 1 DPR RI. Karena kan masing-masing punya konstituen loyalnya, pasti sosialisasi lebih efektif. Nah, ini baru kita mulai sebenarnya. Jadi memang proses periode 1 sampai periode 3 itu proses yang lebih banyak penguatan tata kelola internal organisasi dan peran-peran utama. Nah, sekarang inilah periode keempat kita mau agak take off gitu loh Bang. Seperti Bang Bob bilang. Jadi kita mau mulai masuk ke peran-peran global juga. Kita mau kenalkan, tadi Bang Bob bilang
kenalkan tata kelola pemerintahan, good governance yang punya konsep keterbukaan informasi di BDF misalnya, Bali Demokrasi Forum, ada forum-forum internasional juga. Selain tadi kita mau libatkan duta keterbukaan di kalangan parlemen, nanti mahasiswa gitu. Jadi memang dengan segala keterbatasan itu dalam arti dukungan anggaran kan masih kita gunakan yang periode lalu. Nah, kita mau buat konsep yang lebih take off ke tema-tema sosialisasi, edukasi. Tapi ya syaratnya harus selesai dulu tuh Bang, sengketa-sengketa yang tersisa harus cepat. Apa itu seperti? Sengketa-sengketa informasi yang numpuk kan banyak. Yang sekarang ini sudah banyak ya? Masih banyak. Jadi ada berapa sengketa sekarang? Yang saya tahu kalau di pusat yang kemarin dilaporkan tuh masih ada 82 lagi. Nah, tapi pengalaman kita di DKI kemarin 23 sengketa selesai 100 hari, sebenarnya bisa juga 100 hari besok sejak dilantik kita selesaikan bisa juga. Ini lagi dikebut nih Bang. Saya mau terapin terobosan-terobosan di pengalaman masing-masing provinsi ke pusat biar lebih cepat. Kalau saya itu lebih menarik itu adalah masyarakat desa loh. Iya. Iya kan, karena sekarang ini kan banyak informasi-informasi. Ya kalau jadi gini, saya katakan bahwa mengapa itu KIP ini benar-benar menjadi pelengkap ya, betul-betul pelengkap dan harmonisasi bagi hak asasi dalam alam merdeka ini ya, sehingga nggak ada yang timpang antara desa satu dengan desa yang lain, tidak ada yang timpang antara rumah satu di dalam sebuah desa dengan orang yang lainnya gitu. Artinya ketimpangan atau kesenjangan sosial itu sebenarnya melalui Komisi Informasi ini saya kira bisa menjadi satu solution ya. Saya lihat seperti itu. Karena kan persoalannya sekarang ini kan kalau kita kekurangan informasi maka untuk mencapai atau menggapai peluang bagi setiap bangsa ini kan agak memiliki hambatan. Kadang-kadang orang yang bisa lancar itu karena dia mendapat informasi yang banyak gitu kan. Nah, apa kira-kira yang terakhir ini? Mas Arya ya, kira-kira apa yang harus dipesankan kepada publik atau yang dalam kanal YouTube Bang Bob Hasan ini ya, kepada masyarakat yang bisa dipesankan kira-kira sehingga KIP ini dikenal dan coba dimengerti lah oleh publik. Ya sebenarnya publik memiliki haknya ya, memiliki haknya itu sejak Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sudah ada. Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu sudah melindungi hak informasi warga. Nah, memang tugas Komisi Informasi termasuk Komisi Informasi Provinsi, tadi Bang Bob nyinggung tentang masyarakat desa penting untuk tahu, itu harus betul-betul memanfaatkan semua interaksinya dengan masyarakat dan mengikat mereka kalau di konsepsi kita sekarang sebagai sahabat keterbukaan informasi publik. Nah, yang paling potensial jadi sahabat itu masyarakat yang sudah ngerti pentingnya transparansi, keterbukaan. Ini kalangan mahasiswa harus jadi salah satu agent utama, agent of change yang utama. Karena yang mengerti hubungan antara good governance dengan open government itu kan kalangan mahasiswa. Yang ngerti dampak transparansi bagi pemberantasan korupsi ya mahasiswa. Yang mengerti efek keterbukaan bagi performa politisi atau elit yang amanah kan mahasiswa biasanya gitu. Kelompok-kelompok kritis lah selain mahasiswa juga. Jadi memang Komisi Informasi harus lebih dekat lagi ke kalangan-kalangan pegiat demokrasi, pegiat sosial, pegiat intelektual pasti, pegiat media. Nah, sekarang eranya podcast seperti yang Bang Bob gelar ini kan. Jadi itu sih yang sedang kita gulirkan, yang sedang kita gulirkan, ya kita gelar bareng-bareng sampai nanti kita lihat bagaimana periode keempat KIP pusat ini berjalan, gitu Bang Bob. Ya apa namanya, terima kasih banyak nih Mas. Kita yang terima kasih Bang Bob. Kan. Jadi apa nanti berapa satu periode berapa lama? 4 tahun Bang. 4 tahun. 4 tahun ya? aja. Terus bisa 2 periode. Bisa. 3 periode? Tapi saya kayaknya cuma mau 1 periode saja. Oh, habis itu mudah-mudahan selesai tugas-tugasnya dengan baik, itu aja. Habis itu langsung di kementerian ya. Menteri Info apa? Enggak, maksudnya harapannya semua targetnya tuntas, KIP lebih
dikenal, semua orang lebih sadar keterbukaan informasi hanya dalam waktu satu periode. Satu periode aja. Satu periode ya. berikutnya mungkin yang lain. Sudah mau merambah ke tempat yang lain gitu ya. Enggak, bukan gitu maksudnya. Kadang-kadang orang suka betah gitu ya kan. Baiklah Mas Arya, terima kasih Bang Bob. ya Mas Arya Sukses. Sandiyuda ya. Mudah-mudahan terus ya menggapai prestasi dan mudah-mudahan dapat mencerahkan publik. Dan sekali lagi kepada kawan-kawanku sekalian, baik itu kawan-kawan pengacara ya, baik itu kawan-kawan pegiat aktivis LSM atau Ormas ya, bisa menjadi penjembatani bagi kondisi KIP ini ya. KIP ini sebenarnya menurut saya peluang ya, atau peluang untuk kita gapai sehingga terpenuhinya seluruh kebutuhan-kebutuhan kita sebagai bangsa yang merdeka. Artinya hak asasi manusia kita semuanya dapat terpenuhi, baik itu di dalam kebutuhan pokok ya maupun juga dalam kebutuhan tentang pekerjaan dan moralitas ya, spiritualitas dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi celah di negeri tercinta ini, tidak ada alasan untuk bahwa kita ini tidak bisa melakukan apapun ya karena keterbatasan jangkauan dan sebagainya, karena semuanya sudah difasilitasi ya, sudah ada komisi informasi ya, publik ya di sini yang bisa kita jadikan bahan agar terpenuhinya kebutuhan kita, karena informasi memang pertanyaan dan jawaban gitu loh. Tetapi akibat dari pertanyaan dan jawaban itu kita bisa melakukan pekerjaan, bisa mendapatkan hak kita, ya, bisa melakukan berbagai hal ya terkait untuk bertahan di kehidupan kita di bangsa kita ini. Demikian saya kira Mas Arya, sekali lagi terima kasih. Bang Bob. Ya, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.